Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pak peserta kajian kitab Ushul Salasah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus yang berkaitan dengan ilmu akidah yang disarikan dari kitab Syarah Ushul Salasah Idahu Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul, yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustadz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Enggar Suprantara di Rumah Tahfidz Syiar Sunnah Nabawiyah Juwahanam Sidul Gerian Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita mengawali pertemuan kita dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kita di saat ini untuk kita melanjutkan pembahasan dari kitab Thariqul Usul ila Idahi Salasatil Usul yang merupakan karya dari Syekh Zaid bin Hadi atau Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, di mana pada pertemuan kita terakhir kita sudah selesai pada darsul awal. Kita membahas pada darus tsani. Beliau mengawali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau mengatakan sabaqa ma'ana madzakarahul muallif rahimahullah ta'ala minal masaili allati yajibu ala kulli muslim wa muslimatin an ya'lamaha. Telah berlalu pada kita apa yang telah disebutkan oleh mu'alif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dari perkara-perkara yang wajib setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk mengetahuinya. Dan beliau telah menyebutkan perkara yang pertama, wa dzakara al-mas'alatal ula wa naha al-ilm, bahasanya ilmu yang beliau sifatkan alladzi yatajalla fi ma'rifatillah bidatihi wa asma'ihi wa sifatihi wal imani bih, ilmu yang membuka pada ma'rifahnya Allah Ta'ala dengan zatnya, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan beriman dengannya. Juga yatajalla aidan fi mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala, membuka pula dalam mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga mahabbati rasulihi alaihi salatu wassalam, dalam mencintai Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga wa maja'a min indillah min awamiri wa nawahih, atau min awamiro wa nawahin
wa takalifi syar'iyatin lil ummah kulluha ilmun anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala liyu'mala bihi wal mukallafuna bihi hum alimul insi wal jin, atau di situ alamul alamul insi wal jin. Dan juga yang membuka perkara yang datangnya dari sisi Allah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta berbagai macam beban syariat untuk umat ini. Kesemuanya adalah ilmu yang Allah turunkan untuk bisa diamalkan dengannya. Dan yang diberi beban dengannya mereka, yaitu makhluk dari kalangan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fil ilmi aidan, masuk di dalam pembahasan ilmu pula itu ma'rifatun nabi wa ma'rifatu syar'iyatin, mengenal nabi dan juga mengenal syariat. Man huwa wa bi ayyi sayyin ja'a wa ila ayyi sayyin yat'u. Jadi nabi itu siapa? Siapa nabi itu? Juga dengan sesuatu apa dia membawa, itu risalah. Dan kepada suatu apa, perkara apa dia menyeru, tauhid. Itulah nabi. Makanya diterangkan beliau ini adalah bahwa Rasulullahi haqqan arsalahu lahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin. Dia adalah Rasul alaihi salatu wassalam yang sebenarnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan Allah ta'ala telah menurunkan kepadanya itu kitabnya yang menjelaskan, menjadikan jelas, menjelaskan mubin, yang terang. Wa anzala alaihi kitabahul mubin. Tentunya lihat istiqolah ini ila ibadatillahi wahdah. Untuk tujuan beliau ini bisa menyeru dua kelompok besar yang jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah yang selainnya. Maka menjadi wajib bagi dua makhluk yang diberi beban jin dan manusia itu untuk mencintainya, mahabbatuhu fauqa mahabbatin nafs, mencintai beliau alaihi salatu wassalam melebihi cintanya jiwa, seluruh jiwa, bahkan dirinya sendiri. Juga wal walid wal walad wan nasi ajmain, masih lebih mencintai beliau dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya dan seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah memilih beliau alaihi salatu wassalam. Li'anallaha istafahu wajtabahu. Allah telah memilih dia, telah menjadikan beliau pilihan. Wa faddallahu ala jami'il alamin. Allah telah memberikan kelebihan, yaitu risalah, rasulan, kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Allah Ta'ala juga angkota bihi al-mukallafin atau mukallafaini, karena kan Allah Ta'ala telah menyelamatkan dengan sebab beliau, yaitu dengan membawa karena risalahnya. Itu dua kelompok besar yang diberi beban, yaitu jin dan manusia. Atau kalau mukallifin juga tidak apa-apa, min alamil ins wal jin min dulumatil jahal, dari
kegelapan kebodohan. Ya. Juga kesesatan ya. Yes. Kepada nur ilmu dan nur iman serta makrifah kepada Allah Ta'ala, dan juga pada perkara yang memang yajib, yaitu yajib lillah, wajib untuk Allah Ta'ala dari berbagai macam perkara agama. Nah, itu istilahnya dikembalikan kepada Nabi ya, karena beliau yang membawa risalah. Dan masuk pada ilmu ini pula, pertama kan ma'rifatullah dan ma'rifatun Nabi. Masuk pada ilmu itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah atau bi adillatihi, yaitu ma'rifah agama Islam dengan dalil-dalilnya. Agama Islam dia adalah agama yang Allah telah mewasiatkan dengannya kepada seluruh Rasulnya. Artinya Islam bimana amah, umum. Ya. Dinil Islami huwa dinul ladzi wassa bihillahu ta'ala jami'ar rusuli wal anbiya'i. Ya. Liyuballighuhu ya. Ummamal ardi ya. Yang agar supaya para rasul, para nabi itu mereka menyampaikan agama tersebut pada umat yang ada di muka bumi. Ya. Dan umat ini dari awal rasul ya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Perintahnya adalah Allah memerintahkan pada mereka an yatwa ilal Islam, untuk mendakwahi, untuk mengajak kepada Islam. Di mana asal dan pondasinya itu ibadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tauhid dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dan seluruh perbuatannya. Ya. Dan ini berlaku untuk seluruh para rasul sampai ditutup rasul tersebut dengan Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau itu adalah aqdamu da'iyatin ilal Islam, termasuk terbesarnya penyeru yang mengajak kepada Islam. Ya. Dan pada syariatnya beliau alaihi salatu wassalam itu ada al-huda, ya, petunjuk, wa nur dan rahmat, cahaya, demikian pula rahmat. Ya. Sehingga ketika Islam ini kita kembalikan kepada makna Islam itu sendiri, ya kita jadi tahu dengan yakin bi annahu ad-dinul haqqul ladzi da'a ilaihi kullu rasulin arsalahu Allah Ta'ala. Bahwa agama Islam itu agama yang hak, yang mana setiap rasul yang diutus oleh Allah itu mengajak kepada Islam. Wa kullu nabiyyin ba'atsallahu ta'ala, setiap nabi yang diutus oleh Allah menyeru pada. Ya. Demikian pula wa kullu alimin rabbani. Wa kullu alimin, setiap orang yang alim rabbani itu da'a wa yad'u bida'watil anbiya wal mursalin. Alim rabbani mereka juga mengajak, ya, dengan ajakan dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya, yaitu apa dakwahnya? Wa al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, wal inqiyatu lahu bita'ah wal khudu'u lahu wal khulusu minasyirk wal bara'atu minhu wa min ahli.
Jadi Islam dalam arti apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk, mengikatkan ketundukan dengan patuh kepadanya dan merendahkan diri kepadanya, patuh kepadanya, serta bersih dari syirik dan berlepas darinya. Demikian pula dari orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci ya, ada miftah, kunci dari risalah, dari setiap rasul yang diutus. Ya, wahada miftahu risalati kulli rasulin ursal atau ursila ya, ursila. Wa kullu nabiyyin bu'itha, juga setiap nabi yang diutus. Wahada miftah, artinya wa kulli nabiyyin bu'itha, itu miftah, kunci. Dan Al-Quranul Karim dia adalah sebaik-baik dalil, sebaik-baik yang menjadi saksi di atas manhaj yang para rasul dan para nabi itu senantiasa mengikutinya. Allati tataba, juga senantiasa mereka berjalan atau masya alihil ulama robbaniyun, para ulama robbaniyun berjalan di atasnya, baik di bikuli zaman wa bikuli makan, itu di waktu kapan saja dan di tempat mana saja ya. Dan tarikh dari kehidupan ini sudah abbar, memberikan gambaran. Kemudian wa aidun ya, arajna ala mas'alati tsaniyah wa huwa al-amal, tentang amal. Jadi dari ilmu yang wajib dipelajari ya, mempelajari 4 perkara. Itu yang kedua, beramal. Dan kami telah sebutkan bahwa buah daripada ilmu itu amal. Dikarenakan ilmu yang bermanfaat, yang dipaparkan atau dipanjangkan min kitabillahi, dari kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi, itu akan yusmirul amala sholihah, akan melahirkan amal yang soleh. Wallahu ta'ala. Ini sekedar ini babnya murojaah ya beliau. Naam. Setelah beramal adalah sebagaimana telah dijelaskan berdakwah. Ya. Dan juga termasuk perkara ini adalah untuk bersabar. Ya. Penjelasan masalah itu sudah cukup untuk kita cukupkan ya. Kemudian qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Berkata Imam Syafi'i ya, itu setelah menyebutkan surat Al-Asr ya. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan hujjah untuk makhluknya kecuali surat ini saja, di surat Al-Asr, niscaya itu sudah mencukupinya. Sudah mencukupinya. Ya. Maka kita sepakat ya dengan ucapan Imam Syafi'i ini, yaitu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surata la kafathum. Ini sepakat. Namun memang riwayat ini ada kritikannya.
Karena pada lafaz yang lain diterangkan lawasi'athum, niscaya itu sudah meliputinya, mengenainya. Ya. Ungkapan seperti ini ya, hada takbir itu ya dulu ala ya umki fikih Syafi'i, kedalaman dari fikihnya Imam Syafi'i, dan juga menunjukkan ma'rifatihi bima'ani kalamillah, juga menunjukkan pengetahuan beliau tentang makna-makna kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ya. Maka merupakan hak ya bagi Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena begitu besarnya kandungan yang ada di dalam surat tersebut, untuk kemudian beliau mengatakan ma'angzalullahu hujatan ala khalqihi illa hadis surata lakafathum. Ya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan itu 114 surat. Sebagian darinya surat yang tiwal, yang panjang-panjang. Sebagiannya itu adalah ada yang 200 ayat. Dan sebagian darinya kurang daripada itu. Sebagian darinya mufassal, pendek. Dan ini perkara yang dimaklumi. Kenapa kemudian disebutkan hanya surat ini aja? Itu diterangkan adalah ya, bahwa ya, yang dimaksud di sini ada risik ketercakupan kandungan, la ala sabili tafsil, la ala sabilil hukmi, tidak dari sisi perincian dan juga tidak dari sisi hukum, tapi kandungan maknanya itu mencakup seluruh agama ini, sudah mencukupi. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab yang menjelaskan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Darinya firman Allah Ta'ala, falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ketahuilah bahasanya tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kemudian mintalah ampun kamu terhadap dosa-dosa kamu. Ya. Nah, maka di sini Allah Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Nah, di mana sebelumnya? Yaitu pada wastaghfir li dzambik. Artinya kalau wastaghfir li dzambik itu mintalah ampun kepada dosa. Dosa itu kan perbuatan. Kaitannya dengan perbuatan. Bisa lesani, bisa a'doi, bisa lesan, bisa anggota tubuh, bahkan bisa kolbi. Seperti misalnya i'tikad pada selain Allah, itu kan dosa kolbi. Hati, kaitan dengan i'tikad. Seperti seorang hasad itu juga dosa. Nah, sehingga pada dalil fa'alam annahu la ilaha illallah itu ada dua pembahasan dari mentauhidkan Allah. Pertama adalah mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhidnya ada di mana? Ya di itu wastaghfir li dzambik itu. Ya. Karena menjadi kelaziman orang mengucapkan la ilaha illallah itu dia menjalankan syariat Islam. Syariat Islam untuk dijalankan itu konsekuensi tauhid.
Makanya karena di dalam menunaikan tuh kadang ada kekurangan, kadang ada dosa dan yang lain sebagainya, wastaghfir li dzambik. Itu dari sisi konsekuensi tauhid. Nah, tapi yang jelas dari perkara tersebut memang secara urutan ilmu itu datang sebelum ucapan, demikian pula perbuatan. Ucapan Imam Bukhari al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ya. Nah, ucapan Imam Bukhari yang menyebutkan ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan diterangkan watatibul Bukhari wat tarot tarojimihi tabaru kakowaid fikih wa ilmiah. Dan penukilan dari Imam Bukhari itu, pembahasan Imam Bukhari dan penukilannya itu teranggap sebagaimana halnya qawaid fikih, kaidah fikih dan kaidah yang sifatnya ilmiah. Li'anahu yang toliku mimma yastamiduhu minal Quran au yustamaddahu minal Quranil Karim au min hadisin Nabi. Ya, dikarenakan itu intikalnya atau perpindahannya, munculnya itu dari sesuatu yang tersandarkan dari Al-Quranul Karim atau dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga beliau meletakkan penukilan itu ke hati tarjamah dengan penukilan seperti babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab ini bab yang menjelaskan ilmu mesti ada sebelum ilmu dan perbuatan. Ini diambil dari apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Sehingga Allah di sini memulai dengan ilmu sebelum amal. Perintah itu untuk beramal. Ya. Sehingga di sini beliau memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya di dalam perkara ini. Kepada nabinya alaihi salatu wassalam dan juga kepada umatnya. Ya. Tentunya di sini untuk mengikuti Nabi dalam urusan tersebut. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan itu dengan ilmu, mengikuti Nabi pun dengan ilmu. Ya. Sehingga hatta yakuna al-amilu ala basiratin min amrihi. Sehingga orang yang beramal itu dia berada di atas ilmu dari perintahnya Allah Ta'ala, perintah Rasulnya gitu. Ya. Dan juga sudah berlalu bagi kita bahwa ilmu dan amal itu sifatnya muktarinani, berangkai. Duanya berangkai. Sehingga wa ana man jama bainahuma faqad hudiya ila siratil mustaqim. Hingga bahwasanya barang siapa yang dia mengumpulkan di antara keduanya, ilmu dan amal, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Seputar itu pembahasannya ya. Ya. Kemudian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, itu akan ada padanya itu ada dua rukun. Fa'arkanuha isnani, an-nafyi wal isbat. Rukunnya adalah rukun penafian dan isbat. La ilaha itu penafian.
Ilallahu itu isbat. Ya. Sehingga aman nafyu famakhudun min qaulika la ilaha. Adapun penafian itu diambil dari ucapan kamu la ilaha. Sementara al-isbat yaitu menetapkan diambil dari ya, lafadz kamu ilallahu. Famakhudun min qaulika la ilallahu. Dan makna secara umum dimaknakan kepada la ma'budah hakun ilallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Wahdahu semata-mata Allah. Ya. Dan ya. Ya itu nasibah ya. Ya. Maka beribadah kepada Allah itu dialah yang hak. Ibadah kepada selainnya, baik itu berupa berhala, ya, patung-patung, ya, rahib-rahib, pendeta, ya, atau rob-rob tandingan selain Allah, ya, itu ibadah yang batil. Dan akan ditanya orang yang melakukan perkara ini. Ya, wa ibadatu ghairillahi ta'ala akbaru maksiatin ala wajil ard. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah maksiat yang paling besar di muka bumi. Juga sebesar-besar dosa wa adamu dampin ya usi Allah tabaraka wa taala. Ketika Allah taala dimaksiati. Ya. Makanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala dia tidak akan mengampuni dosa dirinya diserikatkan dengannya. Namun dia akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Mungkin yang bisa disampaikan di pagi ini ya, sampai di sini. Ini sudah sampai pada perkataan Imam Bukhari ya, bahwa atau perkataan sebelumnya Imam Syafi'i kaitannya dengan surat Al-Asr. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Bukhari kaitannya dengan ilmu, babun qabla al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Artinya bahwa sebelum seorang dia berbuat, sebelum orang itu beramal, hendaklah dia memperhatikan ilmu yang akan diamalkannya, ilmu yang akan dibicarakannya, sehingga dia di atas petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Jazakallahu khairan pada saat enggan atas ilmu yang telah disampaikan. Kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline yang ingin bertanya, baik secara langsung melalui mic ataupun melalui media tulisan. Silakan jika ada. Enggak ada ya.
Baik, dikirakan tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di pagi ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.